Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang jangan berhenti berlari. Saya akan ulangi sekali lagi, jangan berhenti berlari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita lewat pesannya dalam minggu ini? Dikatakan jangan berhenti berlari. Artinya gini Bapak Ibu, artinya selama Tuhan belum mengatakan berhenti, maka kita tidak boleh berhenti. Ya kan? Jangan stop perjalanan kita. Terus melangkah maju, terus berlari. Bagaimanapun situasi, bagaimanapun kondisi mungkin yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada pergumulan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan jangan berhenti berlari. Kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu. Kita mau lihat bersama-sama firman Tuhan. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai 10. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semuanya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayat 8, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Ayat 10, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Penekanannya di ayat yang ke-7, sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya percaya bagian ini sudah kita pelajari dan bahkan sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala ya pada hari Minggu dan juga rekan hamba Tuhan yang kemarin juga sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan perikop ini menjelaskan tentang sebuah gambaran kehidupan Ayub berdasarkan apa yang dihadapinya. Karena bagian ini Ayub merasa bahwa hidupnya sudah terhenti. Ayub merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Ayub merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Kita bisa lihat dalam ayat yang kita bacakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya dalam ayat ini kita melihat bahwa Ayub membandingkan hidupnya dengan pepohonan. Seperti yang tercatat di ayat 7. Dikatakan karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Sedangkan bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Kalau kita melihat ini Bapak Ibu, sebetulnya Ayub sadar bahwa masih ada harapan untuk bangkit. Masih ada harapan untuk hidup kembali. Ya bukan mati secara fisik ya Bapak Ibu. Ayub mengalami kehampaan dalam hidupnya. Kita tahu adalah pribadi Ayub, pribadi yang percaya. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa dia takut akan Tuhan. Tetapi ada masa memang di mana dia mengalami sesuatu yang sulit di dalam kehidupannya. Bahwa di warta dijelaskan Bapak Ibu, Ayub hanya berfokus terhadap apa yang telah menimpa dirinya. Fokus Ayub itu kepada masalahnya. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, kita diingatkan
Tuhan mendapati adanya orang-orang percaya saat ini yang sebenarnya hampir bahkan sudah menghentikan langkahnya di tengah perlombaan. Artinya lewat pesan Tuhan ini, Tuhan sedang mengingatkan setiap kita bahwa gini Bapak Ibu, perjalanan kita itu belum selesai. Perjalanan kita itu belum usai, jangan berhenti dulu, kata Tuhan. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya kan? Untuk apa? Agar kita tidak terhenti untuk berlari. Ya. Kemarin udah disampaikan oleh Pak Ishak satu hal. Pak Petrus juga sampaikan satu hal. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama juga satu hal Bapak Ibu. Satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama. Ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Bahwa kita harus mendorong diri kita untuk terus berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi, kita harus mendorong diri kita untuk apa? Untuk terus berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Pertanyaannya lagi nih Bapak Ibu, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan jangan berhenti berlari? Kalau saya renungkan Bapak Ibu, jelas ada hubungannya. Jelas ada kaitannya. Kita tahu bahwa kehidupan kekristenan itu bukan sekedar mendapat status jadi orang Kristen saja kan. Makanya kalau kita perhatikan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan hari-hari ini terhenti langkahnya. Terhenti pengiringannya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hanya sebatas status. Kekristenan itu hanya sebatas status. Tidak bertumbuh, tidak berakar di dalam Kristus. Makanya apa gini Bapak Ibu? Mudah kecewa. Mudah putus asa. Mudah terbawa arus, terombang-ambing. Dan akibatnya adalah menghentikan langkah seseorang di dalam Tuhan. Ini kan yang berbahaya, yang perlu kita jaga di dalam kehidupan setiap kita. Perlunya kita berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Supaya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Menghadapi apapun di dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Kita lihat ya. Hari-hari ini. Di medsos ya, kita bisa melihat orang-orang meninggalkan Tuhan. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan ya di berita. Muncul apa yang namanya ya. Tulisan-tulisan. Orang-orang percaya yang tidak berakar mengalami kekecewaan. Bahkan dikecewakan. Akhirnya mengalami kemunduran. Di dalam panggilannya, di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini sangat begitu miris kehidupan kekristenan. Kalau seseorang tidak bertumbuh, tidak berakar di dalam Kristus. Sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah terbawa arus. Sangat mudah untuk terhentikan dalam langkahnya dalam mengiring Kristus. Kita sendirilah yang menentukan apakah kita memilih berhenti atau tetap melangkah maju. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita perlu mendorong diri kita. Kita perlu mendorong diri kita untuk terus maju. Atau juga didorong oleh orang-orang terdekat kita. Seperti keluarga, komunitas gereja, atau komunitas yang lainnya yang membawa kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Agar apa? Supaya kita memiliki semangat. Semangat juang. Untuk apa? Untuk terus bergerak maju di dalam Kristus. Kita dorong diri kita. Pastikan juga di dalam keluarga kita semua kita bersama-sama bertumbuh. Karena
Karena kalau sama-sama lemah Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mendorong kita. Makanya penting sekali di dalam keluarga. Semua harus kuat. Semua harus berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Makanya sangat penting komunitas gereja yang benar Bapak Ibu. Yang sama-sama mau bertumbuh. Yang sama-sama punya semangat untuk melayani Tuhan. Itu yang kita perlukan hari-hari ini. Karena banyak hal yang membuat kita terhenti Bapak Ibu. Ya. Salah satunya adalah ketidakmengertian tentang tujuan hidup. Kemarin Pak Gembala sampaikan tidak punya visi dalam hidupnya. Kita perlu dorongan, kita perlu mendorong diri kita sendiri. Kita perlu komunitas yang benar Bapak Ibu, yang menyemangati kita. Contohnya gini Bapak Ibu, contohnya adalah Timotius dalam tugas pelayanannya. Kita tahu, hampir terhenti ketika dia dipercayakan mengembalakan jemaat di Efesus. Timotius merasa belum terlalu siap. Karena dia bisa melihat ada banyak tantangan di sekitarnya. Ada banyak guru-guru palsu yang berkeliaran. Yang harus dia hadapi. Membuat dia takut bergerak maju di dalam pelayanannya. Tetapi yang luar biasanya di sini Bapak Ibu adalah gini. Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya mendorong Timotius ini. Dikatakan apa? Jadilah teladan. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Saya suka dengan kata bertekunlah dalam semuanya itu. Supaya apa? Apa tujuannya? Supaya tidak terhenti dalam panggilannya, dalam tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi dorongan itu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Baik diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan, Ayub pasal 14 ayat 7. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Penekanannya dari kata ini Bapak Ibu, tunasnya tidak berhenti tumbuh atau bertumbuh. Nah kita mau belajar apa rahasianya kan? Apa rahasianya sehingga tunasnya tidak berhenti tumbuh? Rahasianya adalah mendapatkan sumber air. Makanya pohon setelah ditebas atau ditebang Bapak Ibu, bisa bertunas kembali. Bisa bertumbuh kembali. Karena apa? Karena ada aliran air. Kemarin sudah jelas ya disampaikan oleh Bapak Petrus ya. Sumbernya itu air. Sama halnya dengan kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita bisa bertumbuh apabila kita menemukan sumber. Yaitu Kristus sebagai sumber kehidupan. Ya, seperti perempuan Samaria di sumur Yakub. Dia menemukan sumber kehidupan yaitu Yesus. Yang bisa memuaskan. Yang bisa memberikan pertumbuhan. Pertanyaannya buat setiap kita adalah, dengan cara apa agar supaya kita tetap berakar dan bertumbuh dalam Kristus, sehingga kita tidak terhentikan oleh apapun. Saya akan bagi 3 bagian ini Bapak Ibu. Bagian A, harus dimuridkan. Ini 1A,
harus dimuridkan. Kita semua harus dimuridkan. Apa tujuan dari pemuridan Bapak Ibu? Tujuan pemuridan adalah mendorong pertumbuhan iman seseorang dengan sasaran kedewasaan rohani. Sehingga apa? Melahirkan buah-buah yang luar biasa. Kalau disingkat, pemuridan itu memperlengkapi, mempersiapkan, mendewasakan seseorang agar terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, yaitu manusia dewasa, menurut ukuran tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa sih sebenarnya yang membuat seseorang terhenti Bapak Ibu? Akibat tidak hidup dalam pemuridan. Kita semua perlu dimuridkan. Kita semua perlu diperlengkapi. Kita semua perlu dipersiapkan, didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagian B. Dengan cara apa? Yang kedua adalah harus hidup dalam persekutuan dan tetap melayani. Harus hidup dalam persekutuan dan tetap melayani. Bagian ini penting sekali untuk kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Persekutuan dan tetap melayani ini harus menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Alkitab tidak menyuruh kita berhenti di sini. Tidak ada kata berhenti di sini. Apa yang Alkitab sampaikan? Tetapi semakin giat melakukannya. Menjelang apa dikatakan firman Tuhan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat, bukan undur loh Bapak Ibu. Semakin giat untuk melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau kita perhatikan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa yang dimaksudkan ini? Orang-orang yang terhenti. Orang-orang yang tidak hidup dalam persekutuan. Orang-orang yang hidupnya memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Dan firman Tuhan jelas mengatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Kita harus renungkan ini, kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Kita harus memilih untuk terus bergerak maju. Dengan cara kita harus hidup dalam persekutuan dan tetap melayani. Ini bagian yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kita perlu mendorong hidup kita, mendorong diri kita untuk terus melayani. Untuk bersekutu bersama dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu. Itu yang firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Jadi kita perlu mendorong diri kita. Yang ketiga, bagian C. Bagian C-nya adalah kita harus menjaga roh kita agar tetap menyala-nyala. Hal ini juga penting kita jaga di dalam kehidupan setiap kita. Menjaga roh kita agar tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11.
Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu hari-hari ini, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan terhenti dalam pengiringannya di dalam Tuhan. Apa yang menyebabkannya? Rohnya padam. Rohnya tidak menyala-nyala di dalam Tuhan. Hanya sekedar melakukan rutinitas, pelayanan, pekerjaan. Akhirnya menjadi padam Bapak Ibu. Akhirnya menjadi mati. Akhirnya menjadi susah bangkit. Akhirnya menjadi susah bergerak maju. Karena apa? Tidak menjaga. Kita perlu menjaga roh kita tetap menyalanya di dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya akan tutup dengan kisah kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang membuat Yusuf sebetulnya terhenti dalam hidupnya. Karena kalau kita tahu, Yusuf harus melewati beberapa pengalaman yang kurang baik, yang kurang menyenangkan di dalam kehidupannya. Dan seharusnya itu membuat dia terhenti untuk berlari, untuk melangkah maju. Contohnya adalah dia harus masuk sumur Bapak Ibu. Harus dijual, masuk penjara, difitnah. Seharusnya hal itu membuat dia terhenti. Saya membayangkan Bapak Ibu apa yang mungkin kalau kita yang menghadapi apa yang dihadapi Yusuf. Mungkin kita sudah nyerah Bapak Ibu. Mungkin kita sudah berhenti. Tetapi apa yang dilalui oleh Yusuf semuanya itu tidak membuat dia terhenti. Saya merenungkan apa sih rahasianya. Rahasianya adalah fokus Yusuf itu bukan kepada apa yang dihadapinya. Tetapi kunci atau fokus yang saya lihat di sini adalah bagaimana dia bisa sampai kepada visi Tuhan. Bagaimana Yusuf berfokus kepada visi yang dari Tuhan. Itu yang menjadi fokusnya. Makanya tidak ada sesuatu apapun yang membuat dia terhenti untuk melangkah maju. Karena dia tahu tujuannya jelas. Ada visi Tuhan yang harus terlaksana di dalam kehidupannya. Sedangkan kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub, khususnya dalam pasal 14. Ayub kehilangan harapan justru. Menganggap dirinya hampa. Menganggap dirinya sudah selesai. Karena fokusnya apa? Fokusnya masalahnya. Berbeda dengan Yusuf. Fokusnya adalah kepada visi Tuhan. Kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan rindu itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi satu hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kita harus mendorong diri kita untuk terus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.